Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya dari Digimaya. Di video ini saya akan menjelaskan fungsi dari page feed yang kita gunakan di Performance Max Campaign ya. Nah, page feed itu kita bisa lihat di bagian campaign setting ya. Di sini saya sudah masuk ke halaman campaign. Untuk campaignnya yang PMax ya, kita lihat di bagian setting. Nah, kalau kita perhatikan di bagian setting ini ada ACA atau automatically created asset ya. Di sini ada bagian teks. Untuk bagian teks ini kan ada dua ya, customization sama final URL. Customization ini di mana Google bisa merubah gitu ya, memodifikasi ad copy kita berdasarkan dari sinyal yang ditangkap ya dari website kita gitu ya, konten di landing page, iklan dan lain-lain gitu. Nah, kalau final URL ini Google akan bisa mereplace gitu ya final URL yang kita tentukan di iklan kita ya dengan halaman lainnya gitu yang ada di website kita. Nah, nanti page feed itu dia ada kaitannya di sini. Ya, page feed kalau kita gunakan page feed gitu ya, tidak menggunakan yang mana tadi ya? Nah, yang ini ya, yang final URL ACA ini gitu. Jadinya kita bisa menentukan halaman-halaman mana saja yang kita bisa gunakan untuk mereplace final URL-nya gitu. Jadi tidak semua halaman di website kita ya kan, karena akan ada halaman-halaman yang mungkin tidak disiapkan sebagai landing page, kira-kira gitu ya. Oke, nanti saya akan jelaskan, saya akan praktekkan, tapi sebelumnya kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Halo semuanya, sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, saya mau kasih info buat teman-teman yang tertarik mengikuti pelatihan Google Ads. Kalian bisa join di program kami Google Ads Next Gen, sebuah program pelatihan Google Ads untuk pemilik bisnis yang diselenggarakan atas dukungan Google Indonesia dan Digimaya. Silahkan kunjungi halamannya di digimaya.com/nextgen untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Thank you semua. Oke, sekarang kita coba praktekkan aja ya gimana sih cara membuatnya gitu. Nah, yang pertama tentu saja kita sudah menyiapkan halaman mana yang kita akan masukkan ke dalam page feed itu gitu ya. Nah, contoh misalnya di website Digimaya, di sini kita punya beberapa halaman ya, halaman yang bisa kita jadikan landing page juga gitu. Halaman ini halaman layanan. Misalnya saya masuk ke menu layanan search ads di sini. Ya bisa dipakai sebagai landing page kalau misalnya Google menganggap halaman ini lebih cocok gitu ya ditayangkan kepada audiens tertentu gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan halaman lain, ada halaman layanan lainnya di sini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin dulu ya satu file dokumen spreadsheet gitu ya di Google Drive gitu. Jadi di sini kita bisa misalnya kita kasih nama halaman layanan Digimaya gitu ya. Nah, nanti di sini kita kasih judul page URL ya. Di sini kita tulis ininya halaman-halamannya ya. Dari atas kita masukkan di sini atau halaman home dulu juga bisa ya. Nah, di sini kemudian kita masuk ke search. Nah, kita masuk lagi ke sini ya, display. Kita masuk lagi ke YouTube Ads ini. Dan satu lagi ke halaman shopping ads ya. Nah, ini sudah kita kumpulkan. Kalau masih ada lagi ya silakan kita bisa lengkapi gitu ya. Semuanya kita taruh di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang namanya custom label ya. Custom label.
Custom label ini sebenarnya untuk mengelompokkan sih. Misalnya di sini kita kasih nama home gitu ya. Di sini search, display. Mungkin nanti ada pengelompokan lain kita kasih nama display juga gitu, karena ini halaman lain dari display gitu ya. Jadi bisa dikasih nama seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Kita simpan sebagai CSV tentunya formatnya. Oke, kita sudah download gitu ya. Nah, nanti kita akan upload di bagian sini ya. Menu tools. Di sini saya geser dulu dikit ini. Di sini ya, menu tools. Di sini ada pilihan bisnis data. Nah, di sini data feeds ya, kita upload di sini page feed. Nah, kita kasih nama di sini halaman layanan Digimaya. Ya. Kita pilih source-nya, kita upload. Kita pilih filenya ini ya. Kita bisa preview dulu untuk memastikan tidak ada error gitu ya di sini. Nah, di sini kita lihat sukses ya, kelima-limanya kita apply. Kita apply, nanti dia akan masuk di sini listnya. Nah, ini ya. Nah, ya statusnya mungkin masih ada pengecekan ya, pending, biarkan aja. Nah, nanti di bagian campaign-nya yang tadi ya. Nah, di campaign sini, jadi kita bisa tinggal pilih aja gitu ya. Nanti di sini akan ada pilihannya. Nah, ini ya, halaman layanan Digimaya gitu. Nah, jadi ketika kita memilih page feed gitu ya, ini nggak usah dicentang ya kalau pilih page feed. Jadi bagian ini jangan lupa nih, ini jangan dicentang. Mana ya? Save dulu ya. Save dulu. Save dulu gitu ya. Nah, tapi jangan lupa pilihan acak bagian final URL ini jangan dicentang gitu, karena ini akan selalu menang. Ketika ini dicentang, dia akan mengabaikan page feed ya. Jadi dia bisa memilih halaman di luar dari page feed gitu. Jadi ini jangan dipilih, ini tinggal disimpan. Nah, seperti itu ya cara pembuatan page feed dan penggunaan page feed di campaign PMax. Mudah-mudahan ini bisa dipahami penjelasannya. Sampai jumpa di materi lainnya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami